Diketahui konfigurasi suatu atom X adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, dan konfigurasi atom Y adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Rumus molekul dari kedua atom tersebut yang sama seperti bentuk geometri molekul CH4 adalah, nah di sini diminta untuk sama seperti CH4. Nah, maka kita harus tahu bentuk CH4 itu seperti apa. CH4 berarti pusatnya adalah C, mengikat H sebanyak 4. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah atom pusatnya X yang diikat adalah Y sebanyak 4, atau kebalikannya, atom pusatnya Y yang diikat adalah X sebanyak 4. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah kalau enggak C ya D. Nah, sekarang gimana caranya menentukan atom pusat? Menentukan atom pusatnya itu adalah yang butuh lebih banyak untuk stabil. Nah, kalau kita lihat atom X ini dia elektron valensinya di sini 3p2. Nah, 3p2. Sedangkan untuk stabil itu harus p6. Nah, jadi dari P2 menjadi P6 dia ini butuh menangkap 4 elektron. Sedangkan untuk atom Y, kalau kita lihat di sini elektron valensinya terakhirnya 3p5. Nah, berarti dari P5 menjadi P6 ini dia butuh 1 elektron. Maka yang butuh menangkap elektron lebih banyak itu adalah atom X, sehingga kita pilihnya adalah XY4. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini senyawa SF4. Nah, jadi pusatnya S, yang diikat adalah F. Terbentuk dari atom S dan F. Pertanyaannya adalah berapakah atau apakah bentuk molekul dan hibridisasi dari SF4. Nah, cara mengetahuinya bentuk molekul kita harus tahu konfigurasi atom pusatnya. Di sini 16S, maka konfigurasinya 286. Nah, jadi S sebagai atom pusat dia menyediakan 6 elektron. Sedangkan untuk 9F konfigurasinya 2,7. Nah, jadi agar F ini stabil dia harus menjadi 8 dengan cara meminta 1 elektronnya S. Nah, di sini SF4, maka setiap S berikatan tunggal dengan F-nya ada 4, berarti ada 4 ikatan tunggal. Karena punya 6, sisa 2. Nah, maka kalau kita kelompokkan, nah tunggalnya ini ada 4, PEB-nya ada 1, kayak gini ya. Nah, kita jawab hibridisasinya dulu. Hibridisasinya totalnya 5 nih. Kalau totalnya 5, berarti dia sp3d. Sedangkan untuk bentuk molekulnya, PEI-nya 4, PEB-nya 1, bentuknya adalah tetrahedral terdistorsi. Maka jawabannya C. Nomor 3, suatu atom X memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jika atom tersebut berikatan dengan hidrogen membentuk suatu senyawa, maka jenis ikatan dan senyawa yang dibentuk adalah, nah di sini kita harus tahu bahwa hidrogen ini adalah senyawa atau unsur non-logam. Nah, dia hanya butuh 1 elektron untuk stabil. Nah, stabilnya hidrogen ini tuh menjadi duplet atau 2. Jadi dia butuh 1. Nah, kita lihat atom X-nya. X. Nah, di sini kita lihat dia terakhirnya S2P5. Nah, berarti ini dia harus menjadi P6 ya, harus menjadi P6, maka dia butuh 1 elektron juga. Nah, jadi hidrogennya butuh 1, X-nya butuh 1, sama-sama butuh, maka kovalen. Nah, karena hanya butuh 1, X-nya butuh 1, ya berarti HX. Nomor 4, senyawa yang terbentuk dari 5B dan 17Cl akan memiliki bentuk molekul apa? Nah, kita konfigurasikan seperti soal sebelumnya. Yang menjadi atom pusat adalah yang butuh banyak. Di sini ada 5 boron, konfigurasinya 2,3.
Nah, terus di sini ada 17Cl, konfigurasinya 2,8,7. Nah, di sini elektron valensinya 7, maka untuk Cl ini dia hanya butuh satu. Nah, di sini terjadi sedikit anomali ya. Nah, dia boron ini dia nggak harus menjadi 8 untuk stabil, tapi dia hanya perlu menangkap sebanyak elektron valensinya. Maka di sini dia harus menangkap 3 elektron menjadi 6. Nah, di sini dikatakan udah stabil. Ini anomali ya. Nah, ini teorinya adalah oktet berkembang atau tidak tercapai 8 elektron valensi, tapi sudah dikatakan dia stabil. Maka di sini yang butuh banyak adalah B. B-nya punya 3, butuh 3, dan setiap Cl itu butuh 1. Maka jadinya BCl3. Nah, BCl3, maka kalau kita lihat di sini ikatan tunggalnya ada 3. Nah, tidak ada pasangan elektron bebasnya. Maka di sini bentuknya adalah trigonal planar. Maka jawabannya cantik. Diberikan 4 buah unsur, yaitu A, B, C, dan D, dengan nomor atomnya masing-masing berturut-turut adalah 6, 11, 17, dan 19. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen nonpolar. Nah, membentuk ikatan kovalen nonpolar, maka di sini yang penting kita cari mana dulu yang kovalen. Kovalen itu harus sama-sama mengikat elektron atau pemakaian elektron bersama, jadi sama-sama membutuhkan elektron. Kalau ada yang melepas elektron, berarti nanti dia nggak bisa kovalen. Nah, kita konfigurasikan dulu 6A, konfigurasinya 2,4. Untuk stabil harus menjadi 8, maka dia harus menangkap 4 elektron. Nah, jadi A ini ada peluang. Nah, selanjutnya 11 bola. Di sini konfigurasinya 281. Nah, di sini dia untuk menjadi 8, dia melepas 1 elektron. Nah, maka jangan pilih kombinasi dengan B karena dia melepas elektron. Terus untuk 17 cantik, di sini 287. Untuk stabil menjadi 8, dia harus menangkap 1 elektron. Berarti A bisa, C bisa. Nah, terus selanjutnya 19D. Di sini konfigurasinya 2881. Untuk stabil menjadi 8, dia melepas 1 elektron. Maka D nggak bisa. Nah, di sini tinggal kita pasangkan A sama C aja. Maka jawabannya A dan C. Nomor 6, diberikan konfigurasi atom sebagai berikut. X1S1. Berarti dia nomor atomnya 1 ya. Berarti 1X, maka konfigurasinya 1. Nah, 1 ini untuk stabil dia harus menjadi 2. Nah, berarti dia harus mengikat 1 elektron. Sedangkan untuk Y konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Maka dia punya 14 elektron. Maka konfigurasinya 284. Maka dia harus menangkap 4 elektron agar menjadi 8. Nah, jika ditanya bentuk molekul dari senyawa yang terbentuk jika berikatan adalah, nah kita KPK-in aja. Yang X ini butuh 1, yang Y ini butuh 4. KPK dari 1 sama 4 berarti yang X dikali 4, yang Y dikali 1. Maka jadilah Y nya 1, X nya 4. Maka Y mengikat 4X. Y mengikat 4X. Nah, di sini kita lihat ada 4 ikatan tunggal, nggak ada PIB, maka bentuknya tetrahedral. Nomor 7, diberikan spesies sebagai berikut. Ada BCl3, CH3+, pH3, dan SO3. Bentuk molekul atau ion trigonal planar atau segitiga datar adalah, nah kita harus tahu trigonal planar atau segitiga datar ini terbentuk jika pasangan elektron ikatnya totalnya ada 3, pasangan elektron bebasnya itu 0. Nah, jadi kita fokus ke unsur
atau senyawa atau ion yang pasangan elektron ikatnya totalnya 3. Nah, di sini yang pertama ada BCl3. Berarti kalau kita gambarkan, B mengikat 3Cl. Nah, di sini B karena dia golongan 3, maka tidak memiliki PeB, maka 1 memenuhi. Terus CH3+, CH3, C ini golongan 4. Nah, dipakai 3 oleh hidrogen, sisa 1, tapi karena plus maka 1 elektronnya itu dilepas, maka tidak memiliki sisa elektron. Berarti CH3+ memenuhi. Nah, terus P ini golongan 5 ya. Golongan 5, PH3 dipakai 3 dari 5 berarti sisa 2. Berarti PH3 ini memiliki PeB, sehingga bentuknya pasti bukan segitiga datar. Terus SO3 sama-sama golongan 6, berarti setiap O itu butuh 2, maka ikatan antara S dengan O itu rangkap 2. Nah, karena harus oktet, maka ada koordinasinya seperti ini. Atau mau dibuat rangkap 2 semua juga tidak masalah, karena S ini bisa oktet berkembang. Nah, jadi yang memenuhi adalah 1, 2, dan 4. Diketahui konfigurasi atom sebagai berikut: X Ne 3s2 3p5, Y Ne 2s2 2p5. Ketika X dan Y berikatan, maka yang memiliki bentuk molekul T adalah, di sini kita harus tahu dulu bentuk molekul T itu kombinasinya seperti apa. Nah, kombinasi bentuk molekul T ini jika memiliki pasangan elektron ikat sebanyak 3 dan pasangan elektron bebasnya sebanyak 2. Nah, kalau kita lihat di sini X dan Y dia satu golongan. Kenapa? Karena terakhir dari konfigurasinya adalah sama. Kebutuhannya sama-sama 1, karena untuk stabil sama-sama pengen P6. Nah, karena kebutuhannya sama, maka kita harus tentukan siapa yang sebagai atom pusat dan siapa yang diikat berdasarkan kereaktifan. Dalam satu golongan, Y ini di atas, X-nya yang di bawah, maka Y ini lebih reaktif daripada X, sehingga yang diikat itu harus Y dan atom pusatnya harus X. X punya 7 elektron valensi karena dia golongan 7, S2P5, totalnya 7 ya. Nah, berarti kalau pengen ada 3 ikatan, maka X ini mengikat 3Y, X-nya mengikat 3Y. Nah, akan menyisakan 4 elektron. Maka 4 elektron yang sisa dianggap 2 PeB, 3 kovalen tunggal disebut 3 PeI. Maka PeI-nya 3, PeB-nya 2. Nah, jika ada senyawa Xy3, pasti nanti bentuk molekulnya adalah T. Maka jawabannya cantik.